Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ya Allah asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kesaksian hamba-Mu ini. Pagi ini hamba-Mu bersaksi bahwa kami semuanya berpagi-pagi di atas fitrah Islam. Kami berada di atas kalimat tauhid, yakni kalimat ikhlas. Kami akan terus berada, berpegang dengan agama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milah dan ajaran keyakinan bapa kami Ibrahim alaihissalam, jalan hidup yang lurus, cara hidup yang berserah diri hanya kepadamu, dan tidaklah Ibrahim itu, dan tidaklah kami hamba-Mu ini termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma taqabbal minna syahadatna. Ya Allah, terimalah daripada kami syahadah dan kesaksian kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian,
Alhamdulillah, pagi ini kita akan teruskan siri kajian kita di bawah tajuk Tafakur Ulil Albab. Kita masih akan bicarakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum mulai daripada ayat 20 hingga ayat 25. Muka surat 23 hingga muka surat 24. Tanda kebesaran Allah dalam ayat yang ke-20 telah kita pelajari sama. Yakni diciptakannya kita daripada turab. Ini menunjukkan betapa tidak terhingganya kuasa Allah. Sehingga kita sebagai makhluk yang paling mulia, sehingga layak diberikan amanah dan tugas sebagai hamba-Nya dan khalifahnya, rupa-rupanya kita diciptakan daripada bahan yang dari mata kasar, sangat sederhana. Dari mata kasar, tanah. Dari tanah jugalah Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, hayawan, dengan pelbagai jenis dan macamnya. Dan dari bahan yang sama, Allah ciptakan kita. Bukankah ini bukti yang nyata kekuasaannya yang tidak terhingga? Dari bahan yang sama, ia mampu menciptakan pelbagai ciptaan yang beraneka ragam bentuknya, jenisnya, yang sangat berbeza sekali. Bukankah kita sebagai manusia berbeza sekali dengan hayawan? Berbeza dengan tumbuh-tumbuhan? Berbeza dengan buah-buahan? Manusia menjadi orang besar, pemimpin negara, ulama tersohor, tentu berbeza sekali daripada buah rambutan. Jelas berbeza. Tapi tahukah kita, rupa-rupanya kita dicipta daripada bahan yang sama. Ini bukti kuasa Allah yang tidak dapat dinafi. Itu ayat 20 dahulu. Ayat 21, Allah tunjukkan lagi ayat tanda kebesarannya. Dengan diciptakannya pasangan kita dari diri kita. Walaupun ini masih menjadi perbincangan panjang di kalangan ulama, apa dimaksudkan Allah cipta pasangan kita dari diri kita? Ya, yang disepakati dari jenis kita juga. Karena kita manusia, pasangan yang Allah ciptakan buat kita, jenis manusia juga. Tapi kembali kepada poin dalam ayat 20, pasangan kita, istri kita bagi suami, istri bagi suami, atau suami bagi istri, dicipta pada bahan yang sama. Masya Allah. Jadi bahan yang sama. Walaupun setelah menjadi pasangan hidup berbeza. Bukan sekarang berbeza jenis jantinanya,
berbeza keadaan, sifat tubuhnya, perasaannya, kecenderungannya, bahkan tanggung jawabnya. Dan akar perbezaan yang ada pada diri pasangan dengan pasangannya ini dapat disatukan, menyatu, sehingga melahirkan keluarga yang bahagia, mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka Allah ikat kedua makhluk yang punya perbezaan yang tidak sedikit ini agar dapat menyatu, diikat dengan yang telah kita pelajari. Pertama, hub, mahabbah. Kedua, mawaddah. Ketiga, rahmah. Keempat, amanatullah. Subhanallah. Sementara di dalam ayat yang ke-22, yang baru kita pelajari siri yang lepas, tanda kuasa Allah diciptakannya kita dari bahan yang sama, tapi setelah jadi manusia, bermacam-macam warna kulitnya. Tutur kata dan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak terhingga, sehingga tidak ada manusia yang sama antara satu dengan yang lain. Contoh, saya adalah satu-satunya manusia ciptaan Allah yang seperti saya. Sehingga dalam sejarah manusia daripada zaman Nabi Adam hingga hari ini, tidak ada orang manusia yang dicipta oleh Allah 100% sama dengan saya. Tidak ada. Semenjak zaman Nabi Adam hingga hari ini, tidak ada manusia yang dicipta oleh Allah sama 100% dengan jamaah sekalian. Tak ada. Berbeza. Ikhtilaf. Walhal dari bahan yang sama. Dan perbezaannya bukan sedikit. Contoh, Quran telah beritahu kita. Tamprin kita. Cop jari kita. Allah sudah beritahulah dalam surah Al-Qiyamah. Tak ada yang sama. Mungkin muka sama, mungkin. Mirip. Biasanya mirip sama betul, tak ada. Suara pun berbeza. Kecenderungannya berbeza. Nih. Allah tunjukkan contoh perbezaannya hanya dalam ruangan, dalam space yang berapa ini? Ya, 1 cm ya. 1 cm persegi. Tak ada yang sama. Wahai jumlahnya bukan 1000, bukan 10.000, bukan juta, sudah berbilion. Ya, kita hanya kata subhanak ma khalaqta hadza batila. Dan Allah tunjukkan lagi tanda kekuasaannya. Tanda sifatnya yang semua serba maha. Masih dalam surah Ar-Rum. Muka surat 24. Ayat 22, ayat 23, ayat 23, ayat 24, ayat 25. Jadi ada 6 ayat ya. Ada 6 ayat berturut-turut dalam surah Rum yang Allah mulakan dengan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Allahu Akbar. Tolong 6 ayat ini digali, dipahami. Saya yakin apa yang kita pelajari bersama di tempat ini, di majlis ini, saat ini, selama ini, belum dapat mengungkapkan kehebatan sebenar Allah. Jaminan yang Allah ciptakan dalam ayat ini. Belum. Mungkin hanya
Ya 0,0001% saja. Bermakna masih banyak tanda-tanda kuasa Allah yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang kita belum dapat menggalinya. Sebab itu, harapan saya pribadi untuk diri saya sendiri, jangan berhenti mencari. Jangan berhenti terus menggali. Jangan berhenti untuk terus mengkaji. Sebab apa yang kita dah ketahui, walaupun mungkin kita merasa dah banyak yang kita tahu, hakikatnya baru sedikit. Bila kita sudah punya azam untuk tidak berhenti mencari, menggali, mengkaji, dan keazaman itu kita tanamkan dalam hati, dan kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan satu ibadah. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membenarkan, membuktikan kebenaran azam kita bersungguh-sungguh. Masya Allah. Ibadah lagi, pahala lagi. Inilah hidup. Tidak nuktah yang mengakhiri usaha untuk kita menggali, mengkaji, merenung, memikirkan, tak ada nuktah. Kalau ada pun nuktah, ya bila Allah sendiri yang menghentikan kita. Bila sudah tiba masanya, Allah akan katakan, sudah, kata Allah, sudah, cukup. Kamu sudah tidak perlu lagi mengkaji ayat-ayatku. Kamu tidak perlu lagi terus menggali makna firmanku. Nanti Allah sini akan mau, sudah. Tamat tempohnya. Namanya ajal. Tapi selagi ajal belum menjemput, Allah suruh kita terus cari. Jangan pernah kita berniat untuk berhenti mencari, menggali, dan mengkaji. Jamaah sekalian, saya coba sebelum kita pelajari ini, karena ayat-ayat seperti ini memang banyak kaitannya ya Mas Kan. Ayat-ayat kauniyah yang Allah suruh kita mempelajari ini. Min ayatihi. Memang dalam urainya ini saya dapati banyak kaitannya dengan perkara yang lain yang antara satu dengan yang lain saling berkait. Sehingga saya sendiri sebenarnya mengalami sedikit kesusahan. Masalah untuk menyampaikan ini. Saya nak sampaikan yang mana nih? Sampaikan yang dari aspek ini tak sempurna tanpa menyentuh aspek yang lain. Nak sampaikan dari aspek yang satu ini pula tak sempurna tanpa menceritakan dari aspek sudut yang lain. Jadi saling kait. Memang sangat dalam maknanya. Itu yang kami pelajari dahulu. Ya, sebagai contoh lah jam sekalian. 6 ayat dalam surah Rum yang Allah firmankan, yang Allah berkata min ayatihi 20, 21, 22, sekarang 23 wa min ayatihi. Sebenarnya tandanya yakni masa tidur kamu malam hari. Nanti ayat 24 wa min ayatihi. Sebenarnya daripada tandanya yakni Allah telah memperlihatkan kepada kamu petir, kilat, sambar menyambar, sehingga menimbulkan rasa takut dan mengharap dalam diri kamu. Nanti ayat ke-25, wa min ayatihi lagi. Langit dan bumi berdiri.
tegak, sempurna, menjalankan tugasnya sebagaimana yang Allah tetapkan tanpa cacat celah yang berarti. Dan nanti ada dalam ayat ini, tapi bukan rangkaian ini, dalam ayat yang surah Rum, tapi di belakang, wa min ayatihi lagi. Kan cuma ada 7 yang kita tunjukkan dahulu. Ya mas sekalian, mungkin pagi ini saya ingin coba mengaitkanlah dengan aspek yang lain. Ayat-ayat seperti ini, wa min ayatihi wa min ayatihi, sebetulnya adalah satu di antaranya cara Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Saya ulangi. Ini adalah salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya. Bolehkah untuk Allah katakan dirinya atau zatnya? Ini bahasa kita ya. Subhanallah, maha suci Allah. Jika perkataan kita tidak sesuai dengannya. Ya kita, kalau kita bicara tentang Allah, kita kata subhanallah, maha suci Allah. Jika sekiranya perkataan yang kita gunakan dengan bahasa kita ini tidak sesuai dengan kemuliaan Allah. Nah, itu kita sudah tasbih begitu. Dan kemudian istighfar. Ini adalah salah satu daripada cara Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Dan cara yang paling mudah. Boleh dilakukan, boleh difahami oleh semua makhluknya. Maksudnya manusia yang berakal. Tetapi, ya mas kalian, manusia ini kadang-kadang pelik. Allah bagi jalan yang mudah untuk mengenalinya. Ada yang menempuh jalan yang berliku-liku. Nah ini masalahnya. Contohnya, paling tidaklah ada 3 cara yang dilakukan oleh manusia dalam usaha mereka mengenali siapa Tuhan yang sebenarnya. Tak kiralah Tuhan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang mereka sebagai kuasa yang dahsyat. Ada 3 cara yang dalam sejarah manusia yang ditempuh oleh manusia. Yang pertama, ada golongan manusia dalam usahanya untuk mencari, mengenali Tuhan yang mereka hendak sembah, yakni melalui jalan filsafat, jalan filosofi. Ada. Lahirlah filosof-filosof. Kita tahu filsafat, filosofi adalah satu upaya usaha manusia untuk mengenali dan mendekati Tuhan yang ia percayai melalui jalan berpikir rasional. Melalui jalan cara berpikir rasional. Yakni mengoptimalkan kemampuan berpikir seseorang. Lahirlah tasawuf ini mendekati melalui filsafat. Dan kita lihat dalam aliran akidah pun. Cara memahami Allah SWT mengalami ya berpikir filsafat yang banyak dipengaruhi oleh filsafat yang ada di Yunani dahulu. Saya yakin zaman telah belajar bab ini. Ada cara begitu. Saya tidak cerita betul atau salah dulu. Adakah cara mereka lakukan itu betul atau salah? Saya tidak cerita di situ. Saya hanya ingin menyampaikan cara manusia daripada dulu hingga sekarang untuk mereka kenal Tuhannya, ada yang boleh jalan filsafat.
Memang tidak disetujui oleh ramai umat Islam. Imam Ghazali yang asalnya mengikuti jalan ini pun akhirnya mengkritiknya habis-habis. Dan lain sebagainya. Tahafutus Falasifah umpamanya, kitab yang terkenal, itu mengkritik habis-habis tentang filsafat, cara berpikir filsafat yang digunakan untuk mengenal, memahami Allah. Ada golongan yang lain ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalan teologi. Teologi. Theos dan logos. Theos itu Tuhan, daripada Deo, daripada kalimat Deo. Daripada Deo jadi Theo. Logos itu ilmu. Ilmu tentang ketuhanan. Orang dahulu panggil Tuhan kan Deo. Sehingga ada nama dahulu panggil Domingo. Domingo itu Tuhan hari Ahad. Mereka menganggap Tuhan yang terpesona sekali dalam semesta itu matahari. Lalu panggil Domingo. Orang putih dah lahir, hari Ahad pun dipanggil Sunday. Hari Ahad kan Sunday kan. Kita tidak mengambilnya, tapi kita ambil minggunya. Jadi minggu, satu minggu. Walau itu kajian yang luar biasa. Menarik. Saya kata menarik, bukan maknanya betul atau salah. Cara, kalau kita coba mengikuti cara orang dahulu berfikir, itu menarik. Melalui jalan teologi. Ya, ini ilmu tentang ketuhanan. Yang di dalam agama kita Islam, aliran Islam, dikenal sebagai ilmu kalam. Wah, meriah pembahasan ilmu kalam zaman dahulu jemaah sekalian. Ilmu kalam itu kan bicara macam mana nak mengenal Tuhan yang sebenar dengan pelbagai sifat-sifatnya. Tapi rupanya cara ini pun tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang Islam. Bahkan sejarah merekodkannya. Kesan daripada cara yang mereka pilih melalui jalan teologi ini, satu dari ilmu kalam, ya menimbulkan tragedi berdarah. Tragedi berdarah. Lihat sajalah Khawarij, Darul Jamaah dengan Asy'ariyah, dengan Mu'tazilahnya, dengan golongan Salafinya. Wah, tragedi berdarah. Saya kata tadi, terlepas dari benar atau salahnya, saya tidak menyentuh itu. Saya hanya menunjukkan cara mereka bermati-matian. Tidak ada cara lain untuk mengenali Tuhan mesti melalui jalan teologi, ilmu kalam. Tidak ada cara yang lain untuk kenal Tuhan yang sebenar kecuali satu jalan saja, jalan filsafat. Mereka masing-masing. Ada yang ketiga, golongan yang tak boleh. Bukan melalui jalan filsafat untuk kenal Tuhan. Bukan melalui teologi untuk mengenali Tuhan yang sebenar. Tapi untuk mengenal Tuhan yang sebenar. Dalam hal kalau orang Islam, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang tak mengenal Allah untuk mengenal prima causa. Melalui pendekatan mistisisme. Mulai pendekatan mistisisme. Jadi menekankan pengalaman spiritual. Bukan di sini, bukan. Ini tidak cukup kuat. Kemampuan yang ada di sini tidak mampu untuk mengenal Tuhan yang sebenar itu apa.
Yang boleh mengenal Tuhan sebenarnya jadi melalui nih dalam hati. Mata hati. Melalui perjalanan penggembaraan spiritual. Lahirlah akhirnya orang yang suka merenung, suka uzlah, suka menyendiri, melakukan banyak macam wirid. Ya, kalau sekarang kena sebagai tarikat-tarikat, dan sebagainya. Zikir banyak-banyak untuk mempertajam basirahnya. Hingga sampai peringkat tidak sadarkan diri. Satu kondisi, apa istilah yang saya gunakan, saya belajar, satu kondisi ekstasis. Tidak sadarkan diri. Dan macam orang gila dah datang. Tidak lagi merasa punya diri. Dalam bahasa mereka sudah sampai peringkat fana. Kalau orang sudah merasa fana, hancur, lebur, yang zahir, yang kekal, yang bakok hingga rohaninya. Jadi sudah tidak lagi tak sedari sekarang. Wah, itu pengalaman spiritual yang paling tinggi. Nanti kamu akan jumpa Tuhanmu. Ada cara begitu yang ditempuh, ada. Ya, lihat sajalah. Seperti mana yang dilakukan oleh Al-Hallaj. Kalau Nusantara, di Sumatera oleh Hamzah Fansuri. Kalau di Indonesia, khasnya di Jawa, oleh Syekh Siti Jenar. Itu jadi begitu. Sampai tak sedarkan diri, mengalami dalam berada pada kondisi ekstasis, fana dalam bahasa mereka, nanti kita dapat menyatu dengan Tuhan. Wah, itu macam-macam yang situ ajaran pelik-pelik. Macam-macam. Karena memang upaya manusia untuk mengenai Allah Subhanahu wa taala yang sekalian. Ya, konsep tentang kewujudan Allah memang sesuatu perkara yang tetap menjadi misteri besar bagi manusia. Sehingga mereka coba mencari-cari. Tetapi bila kita kembali pada Al-Quran, jemaah sekalian, rupanya ada cara yang Allah telah tunjukkan pada kita. Seakan-akan, wahai manusia, kamu ingin kenal aku, kan? Kamu ingin mengetahui siapa aku, kah? Seakan-akan Allah kata begitu. Kita semua kata, ya Allah, ya Allah. Tapi tak mau dengar apa kata Allah. Mereka pilih jalan sendiri. Kalau itu melalui filsafat lah, melalui teologi yang disebut ilmu kalam lah, ya melalui mistisisme yang pelik-pelik lah. Allah kata, kalau kamu ingin mengenali aku dengan cara yang mudah dan boleh dilakukan oleh setiap seorang daripada kamu. Kalau kamu melalui jalur filsafat, yang boleh melakukannya hanya orang yang berfikiran cerdas, IQ tinggi. Mereka yang SPM pun tak pas, tak mampu lah. Ya, tapi macam mana ya Allah? Ya iyalah. Kalau melalui jalur filsafat kan hanya orang yang IQ-nya tinggi. Melalui ilmu kalam juga. Kalau melalui kata jalur mistisisme, ya bagi orang yang memang ingin itulah. Ingin uzlah, kan tidak semua orang punya kemampuan itu. Rupanya jamaah sekalian, Allah memperkenalkan siapa dia, zat yang berhak kita sembah, seberapa besar kekuasaannya, seberapa sempurna kebijaksanaannya, seberapa sempurna sifat-sifat kesempurnaannya yang jauh daripada kekurangan, yang sifatnya semua serba maha itulah, maha pengampun, maha pengasih, maha adil, maha serba maha itulah. Jadi Allah memperkenalkan kepada kita kemahaannya. Rupa-rupanya jalan Allah menggunakan
pendekatan dialektis. Maknanya pendekatan dialog. Allah cakap kepada kita diajak bercakap-cakap dengannya. Allah menyuruh kita lalu kita disuruh melakukan suruhannya. Allah bertanya pada kita, kemudian kita disuruh menjawab pertanyaannya. Allah suruh kita menyoal dia, dan dia akan menjawab. Sistem dialog. Menggunakan pendekatan dialektis, istilah saya. Yang sangat rasional. Sistem dialektis yang sangat rasional. Bersifat empirik. Maknanya boleh dikaji. Berapa pengalaman. Sekaligus bersifat spiritual. Jadi tidak menafikan peranan yang ada di sini. Peranan tafakur. Dan juga tidak mengabaikan peranan yang ada di sini. Aspek spiritualnya. Namanya tadakur. Ingatkan ini yang selalu kita sebutkan. Mesti melibatkan kedua-duanya. Sistem dialog yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, yakni dialog yang sangat rasional. Boleh dipakai di sini. Yang bersifat empirik, tetapi juga tidak mengenyampingkan aspek spiritual. Kalau dalam bahasa yang mudah yang kita pelajari, menggabungkan yang ada di sini dengan yang ada di dalam. Antara tafakur dan tadakur. Dan cara inilah yang paling sesuai selari dengan fitrah manusia. Fitrah manusia. Ya contohlah dalam ayat yang telah kita pelajari dahulu pada ayat-ayat pertama. Surah Ali Imran yang dulu kita pelajari lah ayat 190 dan 191 itulah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil ulil albab. Jelas tuh. Penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang itu tanda kata Allah. Bukti aku ni ada, aku ni kuasa, aku ni maha, tapi bukti kemahaanku itu hanya dapat difahami oleh ulul albab. Gitu kan Allah kata ulul albab. Kita tanya, ya Allah, ulul albab itu siapa ya Allah? Allah jawab, oh kalau kamu nak tahu ulul albab dan kamu ingin menjadi ulul albab, kan hanya ulul albab saja yang dapat mengenali aku, siapa aku. Ulul albab yang orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang sentiasa tadakur. Nah, tadakur itu mengoptimalkan kemampuan dalaman, spiritual. Basirah. Dzikrullah. Bersambung artinya. Tak cukup itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mau berfikir, mengoptimalkan nih kemampuan pikiran. Apa yang jadi objek aktiviti spiritualnya? Allah, penciptanya. Apa yang jadi objek dia menggunakan berfikirnya? Penciptaan langit dan bumi. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail. Bila kedua kemampuan digabungkan dan itu sesuai dengan fitrah kita hanya akan kata Rabbana ma khalaqta hadza bila ya Allah. Saya kenal siapa engkau ya Allah. Engkau rupanya adalah Al-Malik pokoknya. Karena hambamu nampak kekuasaanmu dalam diri. Ya Allah, aku kenal siapa engkau ya Allah. Rupanya engkau ni Al-Latif. Karena aku nampak ya Allah kelembupanmu dalam diri. Ya Allah, aku kenal siapa engkau Al-Hakim. Karena aku sudah faham
kebijaksanaanmu dalam cinta. Inilah cara Allah memperkenalkan yang paling mudah. Yang paling mudah. Melalui alam ciptaannya. Apatah lagi, ya, kalau kita sedikit banyak mengetahuilah tentang rasa ini, makin mudah, kita makin terasa. Tadi saya sudah katakan, zaman sekarang saya tidak kata apakah tiga cara tadi salah atau betul. Saya tidak bicara kita ini bukan dalam apa namanya koridor salah atau tidak ya, tapi saya hanya menunjukkan ada yang bersusah payah serta melalui cara filosofi jalan, tapi tak tenang juga. Akhirnya dibantah sana, bantah sini, tolak sana, tolak sini, gaduh sana, gaduh sini. Ada yang melalui cara teologi, pun akhirnya menimbulkan pergaduhan hingga mengalirkan darah sesama Muslim juga sejarahnya. Ada yang melalui cara mistisisme, ya, beruzlah, atau bertarikat lah katanya bahasa mudahnya. Pun banyak akhirnya juga yang sampai keluar Islam. Tapi coba kalau kita mengenali Allah dengan cara yang Allah sendiri gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Yakni rupanya dengan sistem dialog dengan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Bukankah itu dialog Allah kepada kita? Hei kamu manusia, kamu tak tengok ke? Kamu tak fikir ke? Macam mana unta itu diciptakan? Bagaimana aku ciptakan unta? Kau fikirlah. Itu datang daripada Allah, mana kita kena respon dia. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kau tak pernah fikir ke? Macam mana langit ini aku tinggikan, aku pisahkan. Tak terhimpit dengan kamu. Tidak kamu tengok bagaimana hujan aku turunkan. Itu kan dialog dengan kita. Kalau kita mau jamaskan, kenal Allah sebenar-benar kenal, mari kita gunakan cara Allah memperkenalkan kepada kita ini. Kita gunakan. Kita mulai jalan ini, jalan dialog. Hidupkan dialog yang Allah tawarkan kepada kita ini. Sehingga kita benar-benar menghayati, merasai betapa asyiknya hidup ini. Bila kita dapat merasakan keasyikan berdialog dengan Allah. Apalagi Allah itu pencipta alam semesta, zat yang paling kita cintai. Minta maaf. Sekali minta maaf. Seorang tua yang lama tak jumpa anaknya. Mungkin karena jarak jauh. Karena waktu sangat rindu dan semua bla 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 bla. Tiba-tiba setelah 1 tahun, katalah rindu luar biasa 1 tahun, kemudian dapatlah berhubung dengannya melalui jaringan telepon. Dengan telepon, seronoknya luar biasa. Orang tua dan anak selepas 1 tahun berpisah, lebih dapat berkomunikasi. Bersambung seluruhnya bertelefon, hanya dengar suaranya. Dia soal, dia jawab, dia gelak, dia dengar, dia bertanya, dia jawab. Asyiknya luar biasa, lapang hati orang tuanya, lapang hati anaknya. Lebih-lebih lagi, gunakan handphone, bukan suara lagi, muka pun nampak. Itu baru manusia dengan manusia. Baru orang tua dengan anak yang dicintai oleh anak dengan orang tua yang sangat dicintainya. Sedangkan kita ini diajak untuk berdialog bukan oleh orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, kasih Allah. Macam mana kita tidak merasakan atau belum merasakan keasikan itu? Nah, ini masalah. Itu yang selama ini saya ingat dari saya. Sudahkah kita merasakan keasikan berdialog dengan Allah? Macam mana Mbak Isak? Ini ayat Quran yang Allah kata, kalau kamu nak kenal aku, ini tanda-tanda.
Kamu yakin aku ini maha berkuasa? Yakin ya Allah. Kamu ingin tahu kekuasaan aku? Iya ya Allah. Nuh tuh, tengok. Tengok tuh. Malam ganti siang, siang jadi malam, matahari bisa dan bla 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 bla. Oh gitu ya. Yang ini macam mana ya Allah? Tengok yang lain. Apa-apa ketidakpahaman kamu tentang apa yang kamu lihat, tanya kepada aku. Dalam bahasa Arabnya, antum tas'alun wal Qur'anu yujib. Anda bertanya, Al-Quran akan memberi jawabannya. Allahu Akbar. Jadi cara yang kita tempuh ini sebenarnya sudah sangat tepat. Apa yang kita pelajari ini sebenarnya hanya satu usaha kecil, betul. Saya tidak mengatakan ini soal usaha besar, kecil. Untuk kita lebih mengenali Allah, tafakur ulul albab. Bagaimana caranya? Dengan cara yang Allah sendiri gunakan untuk memperkenalkan siapa dia kepada makhluknya. Apa cara yang Allah gunakan? Allah memperkenalkan dia menggunakan pendekatan dialektis. Dialog. Bukan monolog. Ingat, Quran ini ayat-ayat zaman sekarang ini bukan monolog, dialog. Dia tanya kita, kita suruh jawab. Coba kalau Allah katanya, Aro'aita. Afaro'aitum. Afara'aitum ma tumnun. Itu Allah yang kata. Apa pendapatmu, wahai manusia? Tolong beritahu aku. Ma ra'yukum, akhbiruni. Terjemahan maksudnya. Ma ra'yukum, apa pendapatmu? Akhbiruni, tolong beritahu aku, kata Allah. Bukan Allah tak tahu ya. Allah ingin tahu apa jawaban kita. Allah nak, bukan Allah ingin tahu. Allah mahukan kita menjawab. Apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Afara'aitum ma tumnun? Spermatozoa yang kamu pancarkan sehingga bercantum dengan oosit istri kamu. Aantum takhluqunahu am nanul khaliqun? Kamukah yang menciptakannya, mengubahnya daripada spermatozoa menjadi janin dalam masa 9 bulan. Lahir menjadi baby yang comel, membesar menjadi anak yang bijak, dewasa menjadi pemimpin agung di dunia. Kamu ke yang menciptakannya atau aku? Allahu Akbar. Inilah yang saya katakan sistem dialektis yang Allah perkenalkan. Cara yang mudah kita mengenali Allah dengan cara yang Allah sendiri gunakan untuk dia memperkenalkan siapa dia kepada makhluknya. Kebetulan pula 6 ayat Dulah Arum ini betul-betul ayat yang sifatnya dialog dengan kita. Hanya masalah yang perlu kita tingkatkan. Macam mana supaya kita dapat merasakan kepuasan, keseronokan, tenggelam dalam keasikan berdialog dengan Allah. Itu perlu di ini masing-masing ya. Nah, itu mesti menggunakan inilah dalaman lah, spiritualnya lah dengan bantuan ini tadi. Sedangkan saya kata ini, bila kita dapat bercakap dengan anak atau sebagai anak cakap dengan orang tuanya, selepas sekian hari, sekian minggu, sekian bulan tak jumpa, terlepas rasa rindu. Seronoknya luar biasa. Puasnya luar biasa. Itu baru orang tua dengan anak. Sama-sama manusia, sama-sama serba lemah dan kurang. Bagaimana kalau kita dapat dialog sudah, tapi macam mana kalau kita dapat merasai kenikmatan, keasikan berdialog dengan Allah. Nah, itu dah tak ada duanya lah. Tapi ingat ya, dialog yang tadi saya katakan bersifat rasional, bersifat empirik, sekaligus bersifat tidak menyebabkan aspek spiritual.
Dan cara ini amat sesuai dengan fitrah manusia. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, Allah kata. Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan atas manusia atas fitrah tersebut. Itu perlu penjelasan juga ya tentang fitrah Allah. Apa makna fitratullah itu? Fitrah Allah itu apa maksudnya? Walaupun kita akhirnya menyebut fitrah manusia. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada yang ada fitrah manusia, itu tak ada. Fitratun nas itu tak ada. Yang ada fitratullah. Fitrah Allah. Fitrah Allah yang Allah cipta manusia atas fitrah tersebut. Itulah. Jadi yang ada fitrah, istilahnya ada fitrah Allah, tapi kita menyebut fitrah manusia. Tak apalah, itu hanya perbezaan istilah. Walaupun perlu kita pahami dengan itu. Paham ya, jelaskan? Sengaja ingin saya sampaikan karena kebetulan tadi kita sedang mengkaji 6 ayat berturut-turut, semuanya bermula dengan wa min ayatihi wa ayat. Apa maksudnya? Saya ulang sekali, Allah benar-benar dalam 6 ayat ini mengajak kita untuk berdialog. Bahasa mudah lah. Kita sebagai anak dapat telefon dari orang tua. Dan orang tua yang telefon itu sebenarnya dia ingin mengajak kita dialog. Kita ini rindu atau tidak dengan orang tua. Tapi kita merasakan hanya seolah macam monolog. Kita dengar, iyalah anak. Nah, ini ayah, ini kenapa kamu sihat ke nak? Macam mana keadaan kamu nak? Kenapa lama tak telefon ayah? Kenapa? Kita langsung tak jaga kita tirukan. Kita tirukan apa namanya? Suara orang tua panggil itu. Macam mana? Dan tak ada rasa apa-apa. Ya, ini orang tua cakap, iyalah. Ya. Sudah nak ya, lain kali telefon balik ya, bisa letak. Ditanya, apa tadi? Alah, orang tua telefon. Cakap apa dia? Dia cakap, dia tanya. Dia ingin tahu, nak, anak sihat ke tidak? Rindu ke tidak? Dah makan ke belum? Macam mana keadaan? Dia tanya macam tu. Habis abang jawab apa? Tak tahu, saya tak jawab pun. Aduh, Akbar, kalau lah macam tu, macam mana agaknya masilan? Rugi kita. Kita rugi. Dan tentu orang tua yang telefon kecewa. Saya ni cakap dengan siapa? Tadi cakap macam anak saya. Tak dia rindu ke tidak? Dia mengakui aku sebagai orang tuanya ke tidak? Tapi macam perbuatan macam biasa je. Macam tak ada apa-apa je. Macam relax, macam tak ada excited langsung. Itu macam mana? Coba. Quran sepatutnya tidak boleh kita lihat, kita pandang macam tu. Tak boleh. Lebih-lebih lagi, bila ayat itu isinya, karena mengajak kita untuk memberi respon. Walaupun semua ayat memang patut kita beri respon. Tapi lebih-lebih jika ayat itu katalah dia punya susunan ayat itu berupa pertanyaan, berupa arahan, meminta pengakuan kita, menunjukkan pada kita sesuatu yang supaya kita memperhatikan sungguh-sungguh. Ya, contoh ayat ini ya. Mari. Sekarang kita baca. Itu sebagian ya, saya merasa perlu menyampaikan dari aspek ini karena tadi saya katakan awal tadi. Belajar seperti ini memang melibatkan banyak sudut, banyak aspek. Kalau kita dari jarum satu aja merasa tak sempurnakan, ini kaitannya dengan ayat lain, ini kaitannya dengan ayat. Jadi banyak saya coba sampaikan dulu. Ya. Walaupun tidaklah mendalam, karena memang bukan ya saya yakin jamaah sudah mengaji mendalam bila jamaah ada kelas yang lain yang mungkin memang ada satu target kan, menghabiskan sekian silibus, nanti gini ada periksa, kemudian ada penilaian, lepas itu ada sijil, itu lain. Itu mungkin memang lebih mendalam dari satu-satu karena memang jamaah nanti akan disoal dan supaya boleh menjawab pertanyaan bagi melayakkan jamaah menerima sijil atau apalah syahadah, wallah alam. Itu sekurang-kurangnya minta maaf, saya hanya
Selalu saya katakan, saya hanya ingin memberikan kunci, itu saja. Saya selalu kata, saya hanya ingin memberikan kepada jamaah sekalian kunci, bukan ilmu, kunci aja. Kunci. Jadi ibaratnya dengan kunci itu jamaah nanti boleh bukalah laci-laci ilmu, almari ilmu, gudang ilmu. Sekarang sudah ada kuncinya, gitulah. Ya, jadi belum merupakan ilmu yang sempurna, baru kunci. Jadi bila sudah dapat, nanti jangan dipegang saya kunci itu. Jangan dibawa kemana, bawa kunci aja, nanti dia ingat kita penjual kunci. Gunakan. Oh, saya ada kunci, kalau saya buka sendiri lacinya. Buka apa itu? Keselongkar. Saya buka almari dia. Oh, macam begitulah. Artinya usaha mengkaji itu tidak berhenti karena kita baru punya kunci. Itu maksud saya. Baik, jemaah sekalian, coba lihat muka surat 24. So, kita fahami ini sebagiannya. Muka surat 24, ayat yang ke-22. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Ar-Rum, sambungannya, ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Itu ayat 23. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahan ataupun kasih sayang Allah ataupun kekuasaan Allah ataupun sifat maha Allah adalah tidur kamu pada waktu malam dan siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpahan kurnia-Nya. Dan pada semua itu sungguh tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengar. Itu ayat 22. Ayat 23, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'a wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda yang lain yang membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah ialah Dia memperlihatkan kepada kamu kilat. Kilat untuk menimbulkan dari kilat tersebut yakni rasa takut dan harapan. Dan Ia turunkan hujan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi selepas matinya. Sesungguhnya itu sungguh tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berakal. Ayat yang ke-25, ayat ke-6 dan ayat terakhir dalam rangkaian ayat ini. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan sebagian daripada atau di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, kemaha sempurnanya Allah, yakni berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu dengan sekali panggil, sekali saja daripada bumi, tiba-tiba kamu saat itu akan keluar, maknanya hidup semula.
Masya Allah. 3 ayat lagi dalam rangkaian surah Ar-Rum. Sekarang mari coba kita pahami ayat yang ke-23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu manam. Manam itu isim zaman, isim makan. Daripada nama yanamu naum. Tidur. Nama tempat atau nama masa, isim zaman atau makan bagi nama yamu manam. Macam sajadah masjid. Darasa madrasah. Jadi mana maknanya masa tidur kamu. Atau tempat tidur kamu. Bukan tidurnya, masanya. Bilaili pada waktu malam, wanahari dan siang. Baik, berhenti di situ saja. Kita jelaskan. Dia jelaskan. Jadi sikit-sikit. Jamaah sekalian, pertama yang saya sampaikan, ini tanda kebesaran Allah. Sekaligus cara Allah memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada hambanya. Agar hambanya meyakininya, seterusnya mengikhlaskan niatnya menjadi hamba abdi semata-mata baginya. Ya mas sekalian, sesungguhnya tidur a'zamu ni'matin an'amallahu biha alaina. Tidur itu adalah salah satu daripada nikmat terbesar Allah, nikmat besar Allah kepada kita. Ya, jangan dianggap remeh. Tidur itu adalah salah satu nikmat besar Allah kepada kita. Rasakan itu. Bayangkan kalau seseorang dah tak boleh tidur. Listi'adatin nasyatil ajsam allati anhakat ta'bu. Ia adalah sebagai satu persediaan, persiapan untuk tubuh badan bersemangat semula. Selepas mengalami keletihan dan kepenatan. Badan kita ini boleh mengalami keletihan. Ada had untuk digunakan. Ibarat enjin tak boleh on sepanjang masa, meletup. Tubuh badan kita walaupun canggih ciptaan Allah, Allah dah tetapkan berdasarkan qada kauninya. Sekian bekerja, sekian berhenti bekerja. Sekian lama bergerak, sekian mesti berhenti. Diam bergerak. Sekian, macam tu. Sekian mesti berhenti. Lalu Allah berfirman dalam ayat ini, maka sebagian daripada tanda kekuasaanku, sekaligus tanda kasih sayangku kepada kamu, sekaligus bukti bahwa nikmatku kepada kamu ini bukan kecil. Aku jadikan malam untuk kamu dapat tidur. Apakah malam saja? Tempat atau masa yang Allah gunakan untuk tidur? Tidak. Bin nahar. Siang. Siang pun ada. Sebab dalam Islam pun ada namanya qailulah. Qailulah. Dan ini jamaah sekalian, dan ini adalah apa namanya? Nikmat Allah yang sangat besar. Adalah ala azamatihi. Bukti yang nyata yang dapat menunjukkan keagungan Dia yang mencipta. Baik. Sedikit pengetahuan. Berdasarkan empirik. Tadi kan saya katakan ya, cara Al-Quran, cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, yakni dengan cara dialog. Melalui ayat-ayatnya.
dialog yang rasional, empirik, sekaligus spiritual. Sehingga dialog Allah ini, saya katakan tadi, mewajibkan kita untuk mengsinkroniskan antara kemampuan otak berpikir dengan kemampuan hati, jiwa, rohani berzikir. Gabungan itu. Yang dahulu pernah awal saya sampaikan, kalau dalam bahasa mudahnya lah, termasuk yang diterima oleh orang kafir, kita adalah mampu melakukan, menggunakan kemampuan otak, hipokampus, dan juga amigdala secara simultaneous. Ini maksudnya. Baik. Karena tadi saya katakan bersifat rasional dan empirik. Contohnya begini. Kita tahu ya Mas Kiran, ya walaupun kita tidak pakar tapi kita tahu karena diberitahu. Ya contohlah, kita tahu, termasuk saya tahu bukan karena saya pakar, tapi karena diberitahu oleh yang tahu. Atau membaca hasil kajian orang yang tahu. Contoh, semua kita pasti tahu apa itu yang dipanggil melatonin. Melatonin. Ya, hormon tidur lah bahasa mudahnya. Hormon tidur. Melatonin. Itu kata mereka lah. Nama terpulang tapi yang pasti itu benda yang nyata. Ia dihasilkan, melatonin kan dihasilkan oleh satu kelenjar pineal yang berfungsi bersama kortisol apabila saraf kita yang otak optik yang kaitannya dengan penglihatan, jadi otak sensoris, mengesan cahaya yang ada sekali semakin berkurang. Katakanlah sekarang terang benderang. Tiba-tiba saraf optik kita yang dikelola oleh otak sensori kita sudah mulai mengesan cahaya terang yang ada di sekitar sana makin malam, makin kurang. Begitulah. Melihat kita mengesan, makin malam, makin gelap. Apa yang berlaku? Mereka akan menghantar satu message. Ini di luar pengetahuan, di luar kawalan kita. Ini bukan kehendak kita. Menghantar satu message ke hipotalamus. Otak bagian hipotalamus. Yang dengan message itu akhirnya memicu satu pelepasan. Tiba-tiba otak itu akan melakukan satu zat yang dipanggil melatonin. Melatonin. Bila zat hormon melatonin sudah keluar, kesan daripada message yang diantar oleh saraf optik, otak bagian sensorik, yang mengesan persekitaran makin kurang cahayanya, makin malam. Nah, melatonin itulah yang merangsang kita tiba-tiba jadi mengantuk. Itu kerja dalam otak yang sangat canggih, bukan kemauan kita. Itu Allah sebut manaukum billail. Sebab sudah billail, ya itu maknanya gelap lah. Ingat, salah satu makna harfiah lailun, itu maknanya gelap, hitam, itu gelap. Salah satu makna lail, yang kita terjemahkan malam itulah. Waktu selepas siang itulah. Makna harfiah dari segi lugawi, lam, lail, itu maknanya gelap, lawannya terang. Hitam pekat pun dipanggil lail juga. Bermakna, kalau mata kita, saraf optik kita, sudah mengesan suasana yang gelap, otomatis message ini akan dihantar ke otak bagian hipotalamus
yang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala berkaitan qada kauni boleh mengeluarkan kelenjar yang dipanggil hormon mengantuk, hormon tidur dipanggil melatonin. Kita pun tidur. Bermakna kalau mata kita ini tak pernah mengenal, tak pernah melihat suasana yang gelap, terang benderang, mengantuk jadi susah. Karena hormon melatonin tidak akan keluar. Dan ini bukan hanya pada diri manusia. Ini termasuk pada diri tumbuh-tumbuhan, pokok. Subhanallah. Melatonin endogen adalah hormon alami yang diproduksi, yang diproduce oleh pineal gland, al-ghadat, sonoberiyah, pada otak yang kemudian dilepaskan melalui saliran darah. Sehingga entah macam mana kita diarah untuk mengantuk dan akhirnya tidur. Saya ulangi, sehingga rehat. Saya katakan, ini bukan hanya dialami oleh manusia. Kita perlu cuaca yang terang, sinar. Ya. Tapi badan kita juga perlu cuaca, keadaan yang gelap supaya boleh tidur. Sehingga hidup ini tidak akan sempurna, selesa, jika kita hidup dalam keadaan gelap sepanjang masa atau terang sepanjang masa. Dan ini kuasa Allah. Allah yang memilih. Menurut sunnah atau qada kauninya seperti itu. Dan saya ulangi, ini bukan hanya untuk manusia tapi termasuk tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan kajian empirik. Tadi saya katakan bersifat rasional dan empirik. Ini cara Allah berdialog dengan kita. Saya lupa tepatnya, tapi ini sudah publish di mana-mana dahulu. Di negeri Jepun, itu dalam buku yang saya baca tentang apa ya? Saya lupa nama tajuk itu, Tikir Tauhid, bukan apa. Di negeri Jepun, petani Jepun, ya hasilnya lumayan lah. Yang ditanam tuh hasil tanaman luar biasa. Kalau padi lah luar. Kalau gandum lah. Kalau apalah, jagung lah. Luar biasanya. Merasa beruntunglah petani ini. Selama ini. Tiba-tiba ada satu company besar yang pasang billboard. Tuh, tanda iklan yang giant dah. Sakso, besar sungguh billboard tuh. Di kawasan pertanian tadi. Saya itu tak jauh dari jalan raya, pasang besar-besarnya. Ya, kalau siang nampak terang lah. Malam hari supaya billboard tu nampak terang, dibubuhlah lampu terang-terang. Lampunya terang seterang. Sehingga orang yang lalu lalang tak ada bezanya dapat melihat dengan jelas billboard tadi malam ke siang. Tak ada beza, karena malam pun terang benderang. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak, ya orang tak dapat rencana. Tiba-tiba petani yang kawasannya, yang billboard itu ada di kawasan pertaniannya, tahun itu, atau tahun berikutnya, mengalami penurunan hasil mahsul pertaniannya. Kenapa ya tahun ini hasilnya menurun? Kenapa tak banyak? Usaha lebih baja okey juga, kenapa tak? Mula-mula dia mungkin tak tahu lah, kurang tak tahu sebabnya. Tapi setelah 1, 2, 3 kali hasil mahsul masa menuai harvestnya itu mulai menurun, mereka sudah mulai boleh. Ini petani orang biasa, tidak punya pengetahuan yang tinggi tentang. Lalu mereka berfikir, jangan-jangan hasil pertanian kita ini berkurangan, jangan-jangan. Ini pasal ada billboard yang besar ini. Tapi mereka tak tahu apa kaitan billboard yang besar sebesar itu dengan hasil pertanian. Dia tak tahu, tapi ya nekat aja lah. Ini pasal ini. Kita kena tuntut ini. Company yang pasal billboard kena dakwah. Bawa kinya ke mahkamah.
Sepakat akhirnya. Petani yakin billboard punya pasal tapi tak tahu nak membuktikannya. Ini kan tidak mudah membuktikan apa kaitan billboard yang besar dengan hasil mahsul pertaniannya. Tak boleh. Bawa ke mahkamah. Dan mahkamah ada aduan, mestilah dilayan. Tapi mahkamah tuan-tuan hakim belum punya pengalaman. Betulkah hasil mahsul pertanian ini berkurang sekian kali ini kerana adanya billboard? Terpaksa mahkamah belum memulakan persidangannya, perbicaranya, tapi panggil saintis-saintis Jepun yang punya kepakaran dalam bidang mahsulnya. Tolong kamu kaji, wahai tuan-tuan saintis, betulkah pemasangan billboard yang sangat dahsyat, yang malam harinya terang benderang macam siang ini, menjadi punca hasil mahsul pertanian para petani menjadi menurun dan merosot? Ya, saintis punya kerja baru. Saintis punya kerja baru. Lama tu. Lalu dibuat kajian. Ialah, kan tumbuh-tumbuhan ini perlu sinar matahari untuk melakukan proses fotosintetis. Kan apa namanya? Tumbuh-tumbuhan perlu itu ya, melakukan proses fotosintetis untuk menyimpan foton daripada matahari. Foto itu kan daripada foton. Foton mana cahaya. Jadi cahaya matahari energi itu disimpan untuk dirinya apa dalam daun biasanya, atau dalam, kalau kita bagi daun, kalau Al-Quran Asy-Syajarul Akhdar itu dalam surah Yasin tafsirnya. Yang kita panggil klorofil itulah. Ya, akhirnya dengan tenaga foton dari matahari, proses fotosintesis itu akhirnya dijana, dimanfaatkan untuk berkembang. Jadi besar, jadi menghijau, jadi basah, jadi berbunga, jadi betul. Itu perlu tuh bantuan sinar matahari. Namanya foton, unsur foton dia. Kita perlu juga. Lalu dibuat kajian beberapa tanaman. Ada tanaman yang perlu pancaran sinar sekian jam dalam seharinya, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Baru tanaman itu tumbuh subur. Ada tanaman yang perlu sinar setiap mana sekian jam. Jadi kadarnya tak sama. Ada yang perlu lebih, ada yang perlu kurang. Ada yang lama, ada yang kejam. Setelah dipastikan, oh kalau pokok ini dalam sehari semalam mesti sekian jam untuk dapat sinar terang. Agar tidak terbantut proses fotosintetisnya dan seterusnya. Yang ini perlu sekian jam saja. Yang ini lalu dibuat kajian tumbuh-tumbuhan yang sudah dikaji tadi, diberi sinar sepanjang masa. Siang dengan sinar matahari, malam dengan cahaya penerangan yang dahsyat, sehingga tak pernah gelap. Pokok tadi tak pernah mengalami gelap. Akhirnya apa jamaah sekalian? Setelah buat kajian agak lama, saintis Jepun tadi dengan yakin berdasarkan kajian empirik, iya betul. Pokok ini akhirnya tidak produktif lagi. Hasilnya jadi kurang. Kalau berbunga pun tak berbuah. Bahkan ada yang tidak mau berbunga apalagi berbuah. Karena sudah terlebih mendapat pencahayaan. Itu kesimpulan secara umumnya. Saintis sudah sepakat. Kesimpulan hasil kajian empirik yang tidak sekejap. Ini kajian yang rasional, yang empirik. Sebab saya dikatakan, Quran, Allah menekankan pada kita melalui cara dialog yang rasional dan empirik. Dibawa ke mahkamah, Tuan Hakim, ini hasil kajian kami. Berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan fakta, data saintifik, betul. Mana-mana tumbuh-tumbuhan itu perlu terang, perlu gelap dalam sekian jam setiap harinya. Bila ia mendapatkan pencahayaan yang lebih, akan mengurangi, mengganggu proses fotosintesis daripada berbuah dan seterusnya. Kalau gelap menerus-menerus pun, akan kurang. Hakim jadikan dasar penghakimannya. Ringkas kata, hakim mahkamah, di mahkamah itu hakim memutuskan pemilik billboard, syarikat billboard giant yang besar yang menerangi kawasan sekitarnya siang dan malam hampir sama ini.
didapati bersalah. Karena yang menjadi punca petani-petani mengalami kerugian dalam beberapa kali menuai. Didenda dan disaman oleh mahkamah untuk ganti rugi kepada petani sebanyak kerugian dia alami. Itu di Jepun pernah berlaku, ya Mas sekalian. Quran memberitahu kita. Kenapa Allah kata tempat tidur itu yakni malam gelap? Ya, karena masa gelap kita ini perlu memerlukan melatonin, perlu rehat. Buah-buahan perlu itu juga. Perlu mendapatkan foton dan perlu untuk mengolahnya sehingga jadi buah. Tapi kalau terus-menerus Anda menerima energi, cahaya bila nak mengolahnya, membantu mengolahnya untuk menghasilkan. Itu secara alamiah. Secara berdasarkan kodok kauni. Pertanyaannya, pernahkah kita dilibatkan oleh Allah dalam hal ini? Tidak. Mengantuk itu nikmat yang besar. Ada orang nak mengantuk, kalau belum tiba masanya, tak mengantuk, tak boleh tidur. Ada orang tak nak tidur, karena ingin buat itu, kalau sudah mengantuk, tak boleh. Mengantuk ini ya, ini jamaah sekalian, yang akhirnya menjadi tidur ini makhluk yang sangat ajaib sekali. Sangat ajaib. Betapa tak ajaibnya. Kita jemput, tak mau datang. Kita tak jemput, dia datang. Dan bila dia datang, tak mau balik. Rupa-rupa nikmat yang ada. Allah yang telah mengaturnya. Badan kita dicipta sedemikian rupa oleh Allah. Super canggih. Kalau ada begini, ada dalam tubuh badan kita, bagian tertentu, meresponnya begini. Kalau respon begini nanti, memberi kesan pada yang lain begini. Akan berarti, maknanya sebab akibat. Sebab akibat inilah hukum kausalitas. Hukum kausalitas. Cause and effect ini berjalan di dalam tubuh kita. Hingga alam yang nampak, boleh dilihat mata, hingga yang kecil di dalam kaitan jiwa, yang bersifat mikro. Kalau kita hanya menggunakan di sini, jamaah sekalian. Ya, mungkin kita hanya faham, dan kita hanya, oh gitu puncanya, rupanya badan kita begini. Tapi, Allah, karena Allah itu maha gaib, nak memperkenalkan kita melalui benda yang boleh dilihat, didengar, jangan hanya menggunakan deria mata, fikiran, tapi mesti ada melibatkan aspek spiritual. Lalu hati kita, Allahu Akbar. Kalaulah susunan saraf kita sedemikian canggih, teratur, cermat, disiplin. Wah, dia tidak punya kemauan, tidak punya kehendak. Kenapa begitu gelap dan mata mengesan cahaya makin berkurang? Tiba-tiba memberikan arahan atau mesej pada otak hipotalamus, kemudian menyebabkan keluarnya satu hormon, namanya hormon mengantuk. Hormon tidur, melatonin. Ini kerja siapa ini? Dia tak punya kehendak, tak punya kemauan. Pasti ada yang menggerakkannya. Ini pasti ada menggerakkannya. Dan yang menggerakkannya ini pasti pandai, super pandai. Buktinya, saya mengalami seperti itu, otak dia mengalami seperti itu, semua orang sama. Tak akan berubah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati ada perubahan dalam sunnatullah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab kita, ya mas sekalian. Kita dapat mengenai Allah dengan sangat sempurna dan kita tiba jadi merasakan keasyikan bermunajat dengan Allah. Syaratnya kita melatih seperti itu. Setiap kali orang tua kita telepon kita sebagai anak, atau kita sebagai orang tua telepon anak, kita mendapatkan kepuasan rohani yang luar biasa. Dapat menjawab pertanyaan ayah luar biasa. Dapat mengabulkan permintaan anak, bahagia luar biasa.
Karena dialognya hidup. Karena Allah mengajak kita berdialog. Karena kita ingin kenal dia. Kalau dialog kita hidup, Allahu Akbar. Tenangnya luar biasa. Kalau istilah agama, orang mengatakan itu namanya ladzatul ma'rifat namanya. Ladzatul ma'rifat. Kelezatan mengenali Allah itu luar biasa. Luar biasa. Lebih lezat daripada makanan, tempat tinggal, pindah rumah baru, tak seberapa. Karena ini boleh orang yang merasakan ladul ma'rifah ini berada di manapun akan merasakan kebahagiaan. Walaupun kalau duduk di rumah paling kecil sekalipun, tak ada kemudahan sekalipun, hatinya bahagia. Karena dia mengenali yang mencipta. Mencintai penciptanya. Bukan sekadar mencintai ciptanya. Paham ya? Itu yang saya maksudkan tadi. Cara yang mudah ditempuh oleh kita untuk mengenai Allah, gunakan cara yang Allah gunakan untuk menekan diri pada kita. Yakni cara dialog yang rasional, empirik, tapi juga tidak menghilangkan aspek spiritual. Dan itu cara sesuai dengan fitrah. Bagaimana caranya? Quran. Bila Quran tanya, jawab. Bila Quran kata, sebagian tanda-tanda, ya Allah, aku ingin tahu seberapa hebat kekuasaanmu. Allah kata, oh iya, sekarang tengok kekuasaanku dalam cerita. Kan begitu cara Allah. Tuh tengok. Tapi kalau apa yang tunjukkan sebagai acara Allah, kita tak ambil indah. Ya, ibarat kita tidak merasakan keasikan borak dengan anak yang jauh tempat. Ya, banyak kali borak pun kita apa ni lama sangat borak ni. Alah nak tak apalah, tak payah borak lah. Akhirnya baca Quran tak mengasyikkan. Apa pula? Tak adalah tanya. Tak tahulah. Akhirnya cepat penat. Daya tarikan Quran yang hebat tak mampu menarik kita dan itu bahaya. Bukan Quran tak cukup kuat mempesona, daya pesonanya, kita yang mungkin yang tu keras untuk ditarik oleh Al-Quran. Jadi problemnya ada dalam diri kita, bukan pada Al-Qurannya. Ya mas sekalian, saya ulangi sekali, ini hanya kunci, bukan ilmu. Tolong diteruskan kajiannya, berikan cara berpikir seperti itu. Mudah-mudahan diberkati. Kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin syaitan rajim wal asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.